Kemarin sudah dibilang bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi otomatis kecepatannya di ruang hampa 3 kali 10⁸. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dapat dibiaskan. Nah, ini kita mulai dipantulkan ya. Ini kita lihat pemantulan pada di cermin. Menurut cermin, ini ada muka gelombang ya. Ini menurut Huygens, ya menurut Huygens. Ya, ada yang disebut dengan muka gelombang atau peron gelombang, di mana jarak antara muka satu dan muka yang lain itu sama dengan lambda, satu panjang gelombang. Ya kan, kalau kalian ingat teori tentang cahaya, mulai dari model Newton, model Huygens, model Maxwell. Ya, kalau Newton itu katanya cahaya terdiri dari partikel-partikel. Tapi dia gagal dalam hal menjelaskan kalau melewati suatu medium, dia tidak bisa menjelaskan bahwa dapat dibiaskan. Kemudian muncullah model Huygens, cahaya itu adalah gelombang. Ya, gelombang. Ya. Kemudian disempurnakan oleh Maxwell bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang merambat ke segala secara tegak lurus antara medan magnet dan medan listrik, sehingga bentuknya adalah gelombang transversal. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa pada gelombang elektromagnetik itu ada C sama dengan F kali lambda. Nah, di sini antara dua muka gelombang itu jaraknya adalah lambda. Ya, jadi hati-hati di sini di dalam soal itu jarak antara dua muka gelombang, ini bisa lihat, ini jarak antara muka gelombang ini adalah lambda. Ya. Jadi muka gelombang, ya. Pulsating sphere ini bola. Jadi kalau dipancarkan dari sumbernya, maka dia akan mancar ke segala arah, sama dengan matahari. Jadi sapuannya berarti berupa bola. Sapuannya berupa bola, bidang bola. Kita mulai dari hukum yang paling gampang, hukum pemantulan. Nah, ini hati-hati di sini mana yang disebut dengan ya bidang datar. Ada garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang. Ya, hukum yang pertama di sini adalah sinar datang, sinar pantul, garis normal, dan bidang ini ya terletak pada satu bidang datar. Datang, pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, ini bidangnya. Jadi antara datang dan pantul itu bidangnya. Satu bidang datar. Ya, yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ya, besar sudut datang sama dengan sudut pantul, yaitu di sini. Nah, ini sudut datang ini dinamakan dengan θ1, sudut pantulnya dengan θ2. Ini ada yang θi inisial ya, incident. Nah, ini θr sudut refleksi. θi ini adalah sudut datang, θr sudut pantul. Jadi besar sudut datang dan sudut pantul besarnya sama. Nah, di sini kalau di dalam pengembangannya dalam soal-soal, otomatis bantuannya nanti adalah sinus, kosinus, tangen. Karena kebanyakan biasanya soal-soal mengenai pemantulan ini berkaitan dengan segitiga, siku-siku. Sehingga nanti kalian mainkannya adalah bantuan sinus, kosinus. Ya, sinus, kosinus, Pitagoras. Ada di sini ada pemantulan difus, ada pemantulan sempurna. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau permukaannya datar, ya. Ada specular reflection. Kalau permukaannya tidak datar, ada diffuse reflection, pemantulan baur. Ya, pemantulan baur. Sebenarnya di setiap titik itu berlaku hukum Snellius ya. Di setiap titik, walaupun dia permukaannya kurang datar.
Cuma jenis pantulannya yang berbeda. Nah, ini kalau kalian lihat di dalam soal-soal itu biasanya kalau ada kalian bercermin di depan cermin datar, maka sebenarnya yang kalian butuhkan itu kalau kalian berdiri di depan cermin datar, itu sebenarnya yang kalian perlukan itu sebenarnya bukan seluruh cermin. Jadi kalau kalian berdiri di depan cermin datar, nah, ini kalian tahu bahwa sifat bayangannya adalah maya, tegak, sama besar. Nah, ini permainannya dengan metode perbandingan segitiga, maka didapatkan nanti cermin minimum yang kalian butuhkan ini. Untuk bercermin itu adalah setengah dari tingginya. Jadi cermin minimum ini adalah cermin minimum yang kalian butuhkan itu adalah setengah kali tinggi. Nah, bila ininya tidak lebar, ya jidatnya nggak lebar. Setengah kali tinggi. Nah, tingginya ini. Nah, kalau jidat ada kan orang jidatnya lebar. Ada kan jidatnya lebar. Ya, jadi sebenarnya yang kita butuhkan minimum itu ini. Minimum itu tidak semua daripada tinggi kita, tapi setengah dari tinggi kita. Setengah dari tinggi kita. Jadi sifat bayangannya tadi adalah maya, tegak, sama besar. Sifat tegak bayangannya adalah maya, tegak, sama besar. Sama besar, dia sifatnya cermin datar itu memutar bayangan sebesar 180 derajat. Dia sifatnya adalah memutar bayangan 180 derajat. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian makan di depan cermin datar itu, tangan kanan terlihat di kiri, atau sebaliknya. Karena dia sifatnya adalah memutar bidang 180 derajat. Ya. Memutar bidang, ya memutar bidang, saya nggak tulis ini tempatnya tulisan jelek, 180 derajat. Sifatnya adalah memutar bidang 180 derajat. Nah, itu untuk cermin datar. Nah, ini tadi apa yang disebut dengan bayangan maya. Ya, bayangan maya di dalam cermin. Jadi bayangan maya itu adalah bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Ya, bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Jadi ada nanti bayangan nyata. Jadi bayangan nyata itu bayangan terbentuk karena perpotongan sinar pantul itu sendiri. Karena perpotongan sinar pantul itu sendiri. Sebenarnya ya, nah ini. Kalian bisa lihat di sini, seperti sekarang tadi, ulangi. Jadi bayangan maya ini bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Ini nih. Perpanjangan daripada sinar pantul. Sedangkan bayangan nyata, bayangan yang terbentuk karena perpotongan sinar pantul itu sendiri. Perpanjangan sinar pantul itu sendiri. Nah, ini sering kadang-kadang sulit menjelaskan kepada siswa. Makanya perhatikan ketika kalian menjelaskan apakah anaknya siswa SD atau SMP.
Kadang-kadang di SD itu supaya mudah SMP supaya mudah dipahami oleh siswa, itu dibilangnya bahwa kalau bayangan nyata itu langsung bisa ditangkap dengan layar. Kalau maya tidak bisa ditangkap dengan layar. Nah, itu memudahkan pemahaman siswa. Tapi kalau sudah SMA nggak bisa. Jadi itu tadi jelaskan bahwa atau SMP, bayangan maya itu adalah bayangan yang pada cermin, ya, pemantulan, bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Bayangan nyata, bayangan terbentuk karena potongan sinar pantul itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat, ini masih menggunakan, ya, kalau masalah seperti ini ada sudut-sudut, ya, pasti bantuannya adalah sinus kosinus atau Pitagoras. Nah, ini tadi yang cermin yang kalian butuhkan itu adalah setengah dari tingginya. Nah, banyak bayangan yang dibentuk oleh dua bola cermin datar yang bentuk sudut alfa, yaitu 360 per alfa kurang 1. Jadi kalau ada dua buah cermin datar, nah, dua buah cermin datar, ini, nah, di sini ada cermin datar 1, ini ada cermin datar 2, nah, ada benda di sini, ada sudutnya theta atau alfa sama aja. Maka banyak bayangnya adalah N sama dengan 360 per alfa kurang 1. Nah, ini banyak bayangan yang dibentuk antara dua buah cermin datar membentuk sudut sebesar theta. Nah, tiap bayangan akan menghasilkan bayangan lagi, sampai terakhir tidak ada. Nah, ada kadang-kadang di cermin datar itu, kalau ada misalnya dua buah cermin datar seperti ini. Nah, saling berhadapan. Berapa banyak pemantulan yang terjadi antara dua cermin datar? Nah, ini misalkan ada dua cermin berhadapan-hadapan seperti ini. Nah, misalkan panjang dari cermin datar itu adalah L. Nah, ini sangat panjangnya L. Kemudian ini lebarnya D. Nah, ini ada misalkan cahaya datang di sini. Misalkan dengan sudut alfa. Berapa banyaknya pemantulan? Nah, pertama kan berarti dia pemantulan nih, menggunakan prinsip pemantulan, maka ini theta juga. Kalau ini alfa, maka ini alfa juga. Nah, ini saya anggap ini yang ini X. Nah, baru kalian bisa pakai permainkan tangan di sini, tangan theta. Ya, tangan theta itu sama dengan depan sudut per dekat sudut, yaitu X per D. X per D. Nah, ini sehingga bisa kalian lihat bahwa X-nya adalah D tangan theta. D tangan theta. Nah, sehingga nanti banyaknya pemantulan, nah ini banyaknya pemantulan N nanti sama dengan L dibagi dengan X. L dibagi dengan X. Nah, di mana L, D ini tadi adalah jarak dua cermin, ya, jarak dua cermin. Jarak dua cermin. Cermin. L ini panjang cermin. L sama dengan panjang cermin. Panjang cermin. Ya, nah ini banyaknya pemantulan yang terjadi antara dua buah cermin datar yang saling berhadapan. Yang jarak antara kedua cerminnya D, panjangnya adalah L. Ada yang dapat di SMA waktu itu rumus ini? Ada yang dapat di SMA rumus ini? Saya enggak, Prof. Nggak dapat. Hah? Saya nggak dapat, Prof. Oh, nggak dapat ya. Makanya sebagai seorang guru di SMA itu sampai sekecil-kecilnya. Ya, yang pertama adalah untuk mencapai isi daripada kurikulum. Pesan saya hati-hati karena kalian orang pendidikan. Ya, jangan mengacu buku karena buku itu kadang-kadang luas. Acuan kita adalah kurikulum. Apa sih yang diharapkan dari isi kurikulum itu? Nah, setelah itu nanti kalau ada waktu,
untuk mempersiapkan siswa kita masuk perguruan tinggi, ya. Jadi ada lagi 2 kasus di sini. Ada soal evaluasi, ya. Ada soal menjaring. Nah, kalau yang selama proses pembelajaran itu di SMA itu adalah evaluasi. Jadi mengevaluasi tiap indikator yang ada dalam kurikulum tercapai enggak gitu. Nah, soalnya mengacu ke kurikulum, jangan keluar dari kurikulum. Indikatornya apa sih? Soalnya mengacu ke indikator. Beda dengan kalau masuk perguruan tinggi. Dia adalah menjaring, dia bebas membuat soal. Ya, dia bebas membuat soal. Itulah pentingnya selain memahami isi kurikulum, dipersiapkan juga siswanya materi-materi yang terkait supaya nanti begitu masuk perguruan tinggi dia bisa menjawab. Ya. Nah, itu hati-hati di kelas, capai dulu isi kurikulum. Nanti di akhir kelas 3 itu misalnya ada sisa waktu. Nah, itu disampaikan berbagai macam tipe soal supaya nanti dia bisa lolos kalau masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, di hariannya sudah dikasih contoh-contoh soal yang setipe dengan ujian nasional maupun masuk perguruan tinggi. Nah, kita lihat sekarang di sini, ya. Jadi tadi cermin ini kita bagi 2. Cermin itu adalah ada cermin datar, tadi, ada cermin lengkung, Nah, yang lengkung inilah kemudian dibagi menjadi 2, yaitu cermin cekung, ya, dan cermin cembung. Cekung dan cermin cembung. Nah, itu. Jadi secara umum berdasarkan permukaannya kita cermin ini dibagi 2, ada cermin datar, ada cermin lekung. Nah, cermin lengkung ini bagi lagi 2, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Ya, nah ini ada 3 sinar istimewa yang digunakan dalam melukis bayangan. Nah, dalam hal ini kalian harus paham dulu. Ini baterainya habis. Jadi gini, sebenarnya permukaan cembung cekung itu dilihat dari letak bendanya, ya. Cembung ada cekung dilihat dari letak bendanya. Nah, ini harus dipahami dulu apa yang disebut dengan, secara umum kan sebenarnya kalau kita lihat ini, nah ini kan bagian dari lingkaran sebenarnya. Bagian dari lingkaran, dipotong nanti, ya. Nah, dipotong, jadi lihat dia ini. Ini bagian daripada lingkaran dia. Nah, jari-jarinya ini. Nah, jari-jari kelengkungannya ini. Kita potong, jadilah dia ini. Ya, kita potong. Nah, ini namanya sumbu utama. Sumbu utama. Nah, pada cermin ini yang cermin cekung, demikian pula kalau cermin ini tadi jari-jarinya, ini R, dari cuma keselengkungan di R, ya, jari-jari kelengkungan. Nah, dibagi 2 itu namanya titik fokus. Nah, ini namanya vertex. Fokus tengah dari jari-jari. Nah, panjang fokusnya dinotasikan dengan F kecil, hati-hati. Kalau titik itu huruf besar, kalau panjangnya itu F huruf kecil. Ya. Jadi dalam hal sinar-sinar yang digunakan di dalam cermin maupun lensa itu adalah sinar paraksial. Apa yang disebut dengan sinar paraksial? Sinar yang datang sejajar dekat dengan sumbu utama. Jadi yang datang dekat dengan sumbu utama. Ya, jadi ini dekat dengan sumbu. Kalau jauh udah berbeda, ya. Jadi dekat saja utama dia akan tetap jatuh di satu titik, yaitu titik fokus. Ya, kalau dia jatuh jauh dari sumbu utama, dia tidak akan jatuh tepat di titik fokus. Menyebar dia. Jadi yang kita gunakan di sini adalah yang mengumpul di satu titik.
Sinar yang datang sejajar dekat dengan sumbu utama. Dekat dengan sumbu utama. Ya, beda dengan cermin cembung. Nah, ini cermin cembung, melihatnya berbeda. Nah, ini berbeda. Dilihat dari letak bendanya. Nah, dilihat dari sini, dia cembung. Sama, nah ini dia jari-jari kelengkungannya ukurnya berlawanan. Berlawanan dengan arah sinar pantul. Nah, ini R-nya. Sama dibagi dua juga, ini merupakan titik fokus. Ya, ini panjang fokus, F kecil. Jadi di sini R ini adalah 2F ya. 2F. Itu sama, ini sinar sejajar utama, nanti seolah-olah dibiaskan dari titik fokus. Nah, dipantulkan. Yang ini tadi, sinar sejajar utama dipantulkan melalui titik fokus. Gitu. Nah, ini dalam melukis bayangan, itu cukup menggunakan dua sifat sinar saja. Yang pertama tadi adalah untuk cermin cekung ya. Nah, ini mencekung menggunakan kita tadi bagi ini R-nya diputar, dibagi dua ada titik fokus. Ini pusat kelengkungan M besar, ini titik fokus. Ya, ini sinar sejajar utama itu dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sebaiknya sinar melalui titik fokus, putar jangkanya. Ini pusatnya sih putar, bagi dua. Sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, pusat yang melalui pusat kelengkungan itu tidak dibiaskan, tapi teruskan. Nah, yang ketiga, ya jangka ya, jangka putar di sini putar. Nah, jadi sinar yang melalui ini, pusat ini dia tidak dipantulkan, tapi teruskan. Dipantulkan balik. Nah, ini tadi nomor A. Jadi dalam hal melukis bayangan, boleh A dengan B boleh, A dengan C boleh, atau B dengan C boleh. Ini dengan ini boleh, ya. Ini dengan ini boleh. Nah, ini dengan ini boleh. Cukup dua sifat sinar saja. Nah, jadi sinar dianggapkan datang dari puncak bendanya. Jadi seperti ini misalnya ada cermin cekung. Nah, ini gambar ada jangka ya, harus bawa jangka siswanya. Putar dari sini. Nah, bendanya misalkan di sini. Nah, kalian harus paham bahwa antara cermin dengan titik fokus itu namanya ruang 1. Ini ruang 1. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Nah, ini harus ingat definisi di SMA bahwa nomor ruang letak benda ditambah nomor ruang letak bayangan itu harus jumlahnya 5. Ya, jadi nomor ruang letak benda ditambah nomor ruang letak bayangan, nomor ruang letak bayangan, letak bayangan ya. Itu hasilnya 5. Nah, seperti ini, bendanya di ruang kedua. Maka nanti kalau melukisnya yang benar, jadi kalau sinar sejajar sumbu utama, itu akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sinar melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau mengukurnya benar, berarti dia ini. Ya, nah ini di sini dia. Nah ini. Nah, jarak benda dan cermin itu ada kita anggap S saja. Bayangan itu S aksen. Ada yang menulis S0, ada yang menulis S1 sama aja. Ya, ada yang menulis S0, ada yang menulis S1.
Apa nih? Saya nggak tahu nih apa nih. Nah, di sini sekaligus saja nanti dengan cermin cembung ya. Cembung karena rumusnya sama. Nanti saya jelaskan di situ. Nah, ini tadi jarak fokus antara titik fokus dengan cermin itu jarak fokus notasinya F kecil. Kalau dengan pusat kelengkungan itu jari-jari kelengkungan, simbolnya R besar. Nah, ini F setengah daripada jari-jari kelengkungan. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa kalau bisa lihat kalau semakin jauh daripada sumbu utama ini, dia tidak di sumbu utamanya. Ya, kalau jauh dari sumbu utama, dia tidak jatuh di satu titik. Nah, makanya yang dipilih yang dekat dengan sumbu utama. Dipilih dengan yang dekat dengan sumbu utama. Nah, ini bukan yang jauh dari sumbu utama. Ya, supaya nanti rumus yang kalian pelajaran di SMA itu yaitu 1/S ditambah 1/S aksen. Ini yang sama dengan 1/F. Ini hanya berlaku untuk sinar yang datang sejajar dengan dekat dengan sumbu utama atau 1/2R ya. Yang tulis S0, S1 sama aja. Ya, S aksen sama dengan 2/R. Karena tadi sudah dibilang bahwa R sama dengan 2F atau F sama dengan setengah R. Setengah R. Nah, perlu lagi kita tegaskan di sini bahwa untuk cermin cekung, dia sifatnya adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Jadi sifatnya adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Beda dengan cermin cembung. Beda dengan cermin cembung. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Prof. Ada? Sepertinya tidak ada, Ada Prof. pertanyaan, silakan. Tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini makanya kalian sebagai generasi penerus, kalau pemerintah yang jeli itu sebenarnya harus kreatif. Ya. Jadi jangan terlena dengan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu terbatas. Ya, jadi kita banyak sinar matahari. Kita orang Indonesia banyak laut, ada gelombang. Kita orang pinggir laut, berarti banyak angin. Ya, banyak sumber energi alternatif. Makanya menjelang energi fosil itu habis, makanya pemerintah sudah menyiapkan ahli-ahli dalam panel surya. Ya, bagaimana mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, jadi kadang-kadang orang bertanya, kenapa sih kita nggak mau PLTN? Menggunakan tenaga nuklir. Ya memang bagus, tetapi kita itu daerah bencana.
Ya, jangan sampai di Jepang kalau terjadi kebocoran itu akan membawa malapetaka. Ya, kalau banyak gempa atau tsunami, kita nggak tahu kekuatannya. Kadang-kadang nggak melebihi yang diperkirakan. Sebentar. Yang bahaya itu adalah kebocorannya ya. Kebocorannya yang bahaya. Itu kadang-kadang tidak dipikirkan ya. Jepang saja yang begitu teknologinya canggih, kemarin begitu ada tsunami yang besar, luar biasa, akhirnya PLTA-nya rusak. Ya, sehingga berapa orang yang diungsikan dari sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang sulitnya adalah membuang bahan sisanya yang sulit, ya, tidak mudah membuang ya bahan bakar sisa daripada PLTN itu. Nah, ini kita lanjutkan dengan cermin cembung. Ya, cermin cembung, nah dilihat dari bendanya, letak bendanya ya. Nah, biasanya bendanya dari mana? Sinar datang dari sana. Sehingga bisa kita lihat di sini dia permukaannya cembung. Ya, permukaan cembung. Dia sifatnya adalah divergen, memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya. Sama di sini ada 3 sifat sinar juga. Nah, kita buat sumbu utama. Nah, ini kalau misalkan siswanya nanti ini sebenarnya sudah merupakan penilaian kinerja. Kalau dia bisa menggambarkan ya, lukis cermin cembung ya. Nah, jadi berarti di sini titiknya bukan di sini, baru di belakang ya. Nah, di belakang ya, ini di belakang di sini titiknya. Nah, dibagi 2, itulah dia titik fokusnya. Nah, sinar sejajar sumbu utama. Nah, ini kata-kata seolah-olahnya. Nah, seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Nomor A. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kalau melukisnya yang benar, nah pakai skala sumbu utama, letakkan titiknya di sini, putar lagi, dibagi 2, ketemu titik fokus. Ini pusat kelengkungan, ini M. Nah, sinar melalui titik fokus. Nah, ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini nomor B. Nomor 3, sinar melalui pusat kelengkungan. Nah, letakkan dari sumbunya di sini pusatnya. Putar lagi jangkanya. Ya, putar lagi jangkanya. Bagi 2 ketemu titik fokus. Nah, itu sinar yang melalui pusat kelengkungan. Nah, ini. Nah, ini dipantulkan balik. Nomor C. Nah, sama dalam melukis bayangan cukup menggunakan boleh A dengan B, boleh B dengan C, atau A dengan C. Ya, jadi misalkan bendanya di sini. Bendanya di sini. Nah, ini sinar sejajar utama di sebelah ini. Kemudian balikkan lagi. Sinar yang melalui fokus. Nah, ini. Nah, di pantulan sejajar utama. Ini sinar yang melalui fokus. Apa ini kurang bengkok-bengkok nih. Nah, ini pantulan sejajar utama nih. Nah, perpanjang nih. Nah, perpotongan sini. Nah, inilah bayangannya dia. Hanya dia. Jadi karena dia terbentuk karena perpanjangan sinar pantul. Ya, jadi ini tadi sama dengan S. Kita anggap S. Nah, ini adalah S aksen. Rumusnya sama. Antara cermin cembung dan cekung rumusnya sama. Cuma bedanya kalau dia cermin cembung, F-nya dan R-nya negatif. Super S ditambah super S aksen sama dengan super F. Cuma di sini F-nya negatif.
Ya, atau bisa juga super S ditambah super S aksen sama dengan 2 per R. Nah, kalau dia tadi cekung, nah ini kalau cekung, nah F dan R-nya positif. Nilai positif. Beda dengan kalau dia cembung. F dan R-nya negatif. Itu. Rumusnya sama. Rumusnya sama. Cuma yang bedakan di sini. Nah, makanya hati-hati dalam mengerjakan soal, apakah dia cerminnya cembung atau cerminnya cekung. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa dalam melukis bayangan cukup menggunakan 2 sifat sinar saja. Baik untuk cermin cekung maupun cermin cembung. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ya, bahwa sinar sejarah utama dipantulkan melalui fokus, sinar melalui fokus dipantulkan sejarah utama, sinar melalui pusat kelangsungan dipantulkan tapi dibalikkan lagi ke titik itu. Dipantulkan kembali ke titik itu. Nah, itu untuk melukis bayangan cukup menggunakan 2 sifat sinar saja. Ya, tadi sudah saya katakan mana yang termasuk ruang 1, ruang 2, 3, dan 4. Nah, itu bayangan yang terbentuk karena perpanjangan sinar pantul, maka dia disebut maya. Nah, ini penerapannya dari cermin cembung. Yang saya katakan tadi, untuk melukis bayangan, cukup menggunakan 2 sifat sinar saja. 2 sifat sinar saja. Ya. Nah, cuma ada ketentuannya di sini, yaitu tadi nih, dia pakai D sama aja, D0, jarak objek, ya, DI ini jarak bayangan, M perbesaran, F panjang fokus. Ya. Nah, ini perbesarannya, ini dianggap tadi D sama aja. Ya, tadi kan saya tulis di sini super S ya. Super S sama aja. Di super S ditambah super S aksen sama dengan super F atau 2 per R. Perbesarannya M sama dengan, nah di sini harga mutlak ya. Jadi harga mutlak, jadi di sini tinggi benda, aksen per H. Tinggi bendanya. Sama dengan jarak bayangan, ini S aksen per S. Nah, perlu dipahami di sini bahwa H di sini adalah tinggi benda. H ini tinggi benda. H aksen tinggi bayangan. S tadi jarak benda, S aksen jarak bayangan. F jarak fokus, R jarak lengkungan. Nah, kalau di SMP SMA itu sering ditanyakan sifat-sifat bayangannya bagaimana. Maya, nyata, terbalik, atau tegak. Nah, sebenarnya sih bisa diingat, walaupun misalnya bisa secara menggambar, bisa secara teoritis ya. Jadi bila ini S aksen lebih besar daripada S, ini berarti dia diperbesar. Ya, diperbesar. Nah, sedangkan di sini kalau S aksen lebih kecil daripada S, maka dia diperkecil. Diperkecil. Nah, jadi bila S aksennya ini positif, berarti dia nyata terbalik. Nyata pasti pasangannya adalah terbalik. Terbalik. Nah, kalau S aksennya ini negatif, berarti dia maya tegak pasangannya. Nah, ini secara teoritis. Tuh.
Ya, sering ditanyakan ke siswa SMP, SMA itu jarak bayangan sekian, sifatnya maya tegak diperkecil, nyata tegak diperbesar, dan seterusnya. Harus paham. Nah, ketika kita melihat S aksen lebih besar daripada S, itu tandanya kita nggak lihat ya, plus minusnya kita nggak lihat. Plus minusnya nggak kita lihat. Hanya yang kita lihat angkanya saja. Kalau S aksen lebih besar dari S, itu diperbesar. Kalau S aksen lebih besar kecil dari S, diperkecil. Nah, ketika melihat ini, baru kita lihat tandanya. Apakah yang nyata terbalik diperbesar. Ketika S aksen positif, berarti dia nyata terbalik. Kalau S aksen negatif, berarti dia maya tegak. Itu. Ada pertanyaan silakan. Ada? Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Sepertinya belum ada, Prof. Baik. Nah, ini contohnya. A convex mirror is used to reflect light from an object placed 66 cm in front of, ya, di depan. Jadi berarti 66 cm di depan. The focal length of the mirror, jadi panjang fokusnya. Sebenarnya di situ nggak usah ditulis minus karena sudah disebutkan dia cermin cembung. Ya, kalau cermin cembung otomatis nanti F-nya negatif. Find the location of the image. Jadi panjang daripada jarak bayangannya. Dan magnification. Perbesarnya berapa? Perbesarnya berapa? Magnification. Nah, ini biasakan kalau kalian nanti ingin dapat gaji besar, ya ngajarlah di sekolah yang internasional. Ya, dari sekarang lu udah persiapkan. Ya, belajar bahasa Inggrisnya, ya, belajar fisikanya, sehingga nanti kalau ingin gaji besar, seperti murid-murid saya yang saya ajarkan, bahwa ke depan itu nanti yang dibutuhkan itu adalah orang yang fisikanya bagus, IT-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Itulah yang akan menguasai merajalela di pendidikan yang laku. Gitu. Masuk kan? Nah, di sini konsepnya adalah menyamakan penyebut, ya, menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Ya, nah itu biasanya kalau siswanya belum paham, itu saya belum lanjut. Ya, saya ajarkan dulu ke siswanya bagaimana menyelesaikan. Misalkan saya buat soal, misalkan begini. Sebelum saya lanjut ke ini, super S, ya, super 6 misalkan, ditambah super X, sama dengan sepertiga. Nah, X-nya berapa? Ini saya ajarkan dulu ke siswanya. Jadi saya tidak pernah menyalahkan guru matematik. Apakah itu harus memerlukan integral, apakah itu memerlukan turunan. Jadi saya singgung dulu sebentar. Ya, karena itu adalah bagian dari strategi mengajar. Jadi nggak boleh menyalahkan guru matematik. Ya, strategi mengajar itu kita harus mulai dari mana? Sehingga siswanya begitu belajar fisikanya langsung kelepek-kelepek. Gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini setelah dia dapatkan ternyata bahwa jaraknya dapat dia 27. Sedangkan jarak bendanya adalah 66 ya. Berarti dia diperkecil. Tadi di sini dapatkan bahwa S aksennya atau DS aksen yang sama dengan DI, nah itu dia dapat dari min 27, berarti dia maya. Nah, ini sedangkan di sini tadi S-nya adalah atau D0-nya, S-nya atau D0, DI ya. D0 apa DI itu? Apa nih? Boleh di D0 ya. D0 itu 66. Mana lebih besar? S0 apa S atau DI apa D0 atau S aksen atau S? Yang lebih besar mana? Yang lebih besar mana? Di sini yang terlihat lebih besar mana? S. Hah? D0, Prof. D0. Nah, hati-hati, jangan melihat tanda ini, bukan, ya.
Jangan lihat nih. Jadi di otomatis ini S-nya lebih besar daripada apa? S aksen, atau di sini DI-nya D0-nya lebih besar daripada DI. Berarti dia diperkecil. Nah, kalian bisa lihat di sini dapatnya apa? Positif negatif. Positif negatif ketemunya DI-nya. Negatif kan? Ya. Iya, Prof. Berarti di sini pasangannya adalah Maya Cegah diperkecil. Cegah diperkecil. Nah, ini kadang-kadang ditanyakan oleh kalau ikut ujian perguruan tinggi atau ujian nasional. Diperkecil. Itu. Sering tanyakan. Sifat bayangannya. Jadi kalau ngitung mah cepat gitu ya. Nyamakan penyebut, kalikan silang, ketemu dia. Tapi diajarkan ke siswanya kadang-kadang kan kalau melewati tanda sama dengan, tanda akan berubah. Itu sering pengalaman saya siswa kelalai di sana. Ya. Nah, banyak kan sering begitu. Wah, saya bisa Pak, saya bisa. Begitu dicek tandanya, salah saya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang siswanya begitu. Kurang jeli dia. Nah, ini tadi ya sudah dikatakan bahwa kalau cermin cekung, F-nya positif, kalau dia cembung, F-nya negatif. Nah, jadi kalau pengukuran jarak searah dengan sinar pantul, dia positif. Berlawanan ya, berlawanan sinar pantul, dia positif. Kalau searah dengan sinar pantul, dia negatif. Ada banyak itu tadi mengenai cermin cembung dan cekung. Cermin datar tadi, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tentang cermin sebelum saya lanjutkan ke pembiasan. Nanti soal-soalnya nanti lagi ya, soal-soalnya nanti lagi. Ini baru penjelasan dulu, Ada silakan, ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke lensa. Ternyata sudah habis. Untuk cermin. Ya, untuk cermin sudah habis. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Sepertinya tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke lensa. Kita lanjut ke lensa. Halo, Tio. Halo, Ya, Prof. kedengaran suara saya? Dengar. Kok di sini saya nggak ini ya, apa nih, nggak tahu saya. Aduh. HP saya kok begini, kenapa nih? Baik, kita melanjutkan.
Baik, kita lanjutkan dengan pembiasan cahaya pada lensa. Kita lanjutkan dengan lensa dan alat-alat optik. Kita lanjutkan dengan lensa dan alat-alat optik. Masih ingat lensa itu sifatnya apa? Di SMA itu lensa itu apa? Lensa itu apa? Di SMA lensa itu apa? Apa, Tio? Lensa itu apa, Tio? Tio, Lensa lensa itu itu apa? alat bantu untuk melihat, bisa mengumpulkan atau memperbesar cahaya. Berbesar. Biasanya Ada dalam yang lain, kamera silakan. gitu. Ada? Ada yang lain, Bra? Ya. Ini Sarukhan di sini ya? Sarukhan di sini ya? Enggak, Prof. Sarukhan nggak di sini. Oh, lainnya. Siapa yang di sini? Lupa saya, yang di sini siapa? Masa ini 30 orang nggak ada yang ini? 39 orang loh. Izin menjawab, 37. Prof. Ada yang lensa itu apa? Silakan. Alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Mengumpulkan, menyebarkan cahaya. Bedanya tadi dengan cermin apa? Bedanya dengan cermin apa? Kalau cermin memantulkan, Terus kalau ini apa? diteruskan ke dalam. Menyebarkan gitu. Membiaskan ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ini benda bening yang tembus cahaya ya. Nah, kita mulai dari benda bening yang sifatnya adalah meneruskan atau membiaskan cahaya. Jadi kalau cermin tadi adalah memantulkan cahaya. Di sini dimulai dari apa yang disebut dengan indeks bias. Ya. Definition of the index of refraction. Indeks bias relatif. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa di gelombang elektromagnetik itu laju cahayanya C sama dengan ya, seperakar epsilon mu nol. Epsilon mu. Ya. Mu. Nah, berlaku di situ C sama dengan F kali lambda. F kali lambda. Nah, di sini masih terkait, jadi ada yang disebut dengan indeks bias. Perbandingan laju cahaya di ruang hampa dengan di medium tertentu. Ya, perbandingan
kecepatan lambat cahaya di ruang hampa dengan di medium tertentu, di mana C-nya ini adalah laju cahaya di ruang hampa. Kalian tahu yaitu 3 kali 10⁸. Lihat paling atas ya. Meter per sekon. Jadi acuannya adalah laju cahaya di ruang hampa. Jadi indeks bias ini adalah perbandingan laju cahaya di ruang hampa dengan di medium tertentu. Ya, ini menunjukkan kerapatan suatu zat. Ya. Jadi ada beberapa definisi nanti kita lihat di sini, yaitu ini tiap zat memiliki indeks bias yang berbeda. Ya, indeks bias yang berbeda. Baik kaca, cairan juga dia dipengaruhi oleh suhu. Demikian pula untuk gas, cairan, dia memiliki indeks bias yang berbeda. Air 1,333 sebenarnya adalah 4/3, sedangkan kaca juga macam-macam, tapi kadang-kadang dibulatkan menjadi 3/2. Ya, jadi kalau intan 2,4, jadi kalian bisa lihat dengan rumus Snellius bisa membuktikan apakah itu benar-benar intan atau kaca gitu. Sebab saya pernah hampir ketipu tahun berapa saya lupa itu. Saya coba saya kemudian dinas ke Kalimantan Selatan. Saya pergi ke Martapura, kan katanya di sana banyak yang jual intan gitu. Ya, ternyata orang di sana udah nipu-nipu juga gitu. Ya, ternyata orang di sana udah pinter juga. Ternyata dia beli Tanah Abang, beli Tanah Abang dijual di sana gitu. Orangnya jahat juga ya. Dia beli Tanah Abang dijual di situ. Ya, saya ngajak kebetulan orang sana. Saya tertuju pada satu batu gitu, mengkilat. Saya tertarik, saya mau bayar, temu teman saya yang dari sana, Pak, itu jangan, itu palsu. Ya, jadi tahu dia membedakan mana yang palsu, mana yang enggak. Ya, diuji dengan hukum Snellius. Ternyata ini biasnya bukan 2,4, ini biasanya 1,5, berarti dia kaca. Nah, ini juga berlaku hukum Snellius tentang pembiasan. Ini sebenarnya kalau kalian lihat, bukan hanya sekedar rumus. Ya, kalian bisa dengar sekarang perperangan antara Rusia dan Ukraina. Dia menggunakan pesawat siluman. Nah, itu konsep dasarnya dari hukum Snellius ini. Ya, bagaimana membuat suatu bahan yang tidak tunduk pada hukum Snellius gitu. Jadi kalau gelombang elektromagnetik, dia tidak dipantulkan tapi diteruskan gitu, sehingga dia tidak tertangkap oleh radar. Ya, jadi sebenarnya rumus ini adalah manfaatnya besar sekali. Gitu. Nah, di teknik itu bisa digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan tanah. Sampai lapisan berapa gedung bertingkat itu bisa dibuat sehingga tanahnya keras gitu. Dengan melihat indeks biasnya. Jadi tiap tanah kan indeks biasnya berbeda. Nah, sampai kedalaman berapa yang kita cari sehingga pas untuk fondasi suatu gedung bertingkat. Sehingga tidak membahayakan gedungnya dalam jangka panjang. Nah, sama dengan pemantulan tadi ya. Nah, di sini sinar datang ini dengan garis normal. Jadi disebut dengan sudut datang. Nah, kemudian dibiaskan peristiwa dibelokkannya ya, lintasan cahaya setelah melalui bidang batas antara dua medium. Itu yang disebut dengan pembiasan, peristiwa dibelokkannya arah lintasan cahaya setelah melewati bidang batas antar dua medium yang berbeda kerapatannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sini itu ada beberapa proses kalau ada cahaya mengenai suatu medium. Yang pertama dia adalah dipantulkan sebenarnya. Tapi sudah kita bahas tadi di cermin. Sekarang kita fokus ke pembiasan. Ada cahaya dibiaskan, sebenarnya ada yang diserap, absorpsi. Ya, ada yang diserap. Tapi kita nggak bahas yang diserap. Kita hanya membahas sekarang yang dibiaskan saja. Ya, jadi ada beberapa konsep di sini. Jadi ada biar tahu di SMA itu biasanya kalau ini ada bidang datar, ada garis normal. Nah, ini kalau misalkan ini kurang rapat, nah, di rapat dia dibiaskan mendekati garis normal. Nah, garis normal.
Nah, dia dibiaskan mendekati garis normal. Kalau dari kurang rapat ke rapat, ya. Kurang rapat ke rapat. Nah, kalau misalkan dia dari kurang rapat ke rapat, dari rapat ke kurang rapat, ya, rapat ke kurang rapat, dia dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini misalkan di sini sinar datangnya, nah dia dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kemudian ada lagi sinar yang datang tegak lurus, dia tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Nah, ini hati-hati dalam teori biasanya siswanya. Nah, ini kalau ini tadi sudut datangnya ini theta 1 atau theta 2 sama aja, yang nggak salah, yang penting konsisten ya. Ada yang nulis I, ada yang nulis theta I, ada theta ini, theta 2, ada theta R. Refraksi ya. I itu insiden datang, cara datang. Nah, ini oleh sendiri dibuat bahwa sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar ini. Terletak pada satu bidang datar. Itu hukum yang pertama. Terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan sinus ini. Sinus datang dan sudut bias itu merupakan sudut indeks bias relatif. Jadi di sini sin theta 1 per sin theta 2, sin theta 2 itu merupakan indeks bias relatif medium 2 terhadap 1. Ini sama dengan N2 per N1. N2 per N1. Nah, ini yang ditulis menjadi rumus ini. Ya, yang ditulis dari rumus ini. Nah, kita tahu bahwa kalau cahaya masuk dari gelombang satu ke bidang yang lain, itu frekuensinya tetap. Ini kalau masuk dari medium satu ke medium yang lain, frekuensi tetap. Tetapi yang berubah itu adalah panjang gelombang dan cepat rambat. Ini berubah. Lambda dan pi-nya ini berubah. Ya, berubah akibatnya apa? Sehingga akibatnya ini bisa juga bahwa sin theta 1, theta 2 ini sama juga, jangan cuma gini. Jadi sin theta 1 per sin theta 2 ini juga sama dengan nah, ini P1 per P2 ya. P1 per P2. Jadi kecepatan cahaya di medium 1 per P2. Per P2. Nah, kalian tahu bahwa ada P sama dengan F kali lambda. P sama dengan F kali lambda. Nah, tadi saya katakan bahwa frekuensi tetap coret. Berarti ini lambda 1 per lambda 2. Lambda 1 per lambda 2. Karena frekuensinya tetap panjang gelombang medium 1 medium 2. Nah, ini P1 ini cepat rambat cahaya di medium 1, P2 cepat rambat cahaya di medium 2. Kemudian N1 ini medium indeks bias dari mana cahaya datang. N2 ini medium kemana cahaya itu dibiaskan. Theta 1 ini sudut datang, theta 2 ini adalah sudut bias. Saya ulangi. Supaya nanti kalian bisa menentukan mana yang N1, N2, lihat saja cahaya datang dari mana, itu dia N1. Dibiasanya kemana, itu dia N2. Tuh. Hati-hati, ini sering membingungkan siswanya kalau kalian nggak perhatikan di sana. Ya. Itu kendala-kendala yang dialami ketika saya ngajar di SMA. Ya. Jadi kalau nggak jeli gurunya itu siswanya bingung gitu. Ya, kita harus cepat tanggap gitu, karena dari mana biasanya siswa-siswa kita itu nggak paham. Jadi jangan ngajar terus, tapi bisa menyelidiki ke siswa kita kira-kira di mana sering terjadi kesalahan, ya, sehingga nanti tidak berulang-ulang. Nah, di sini ada namanya yaitu sudut kritis. Nah, ini tadi tinggal mencari saja berapa sudut bias. Ini harus menggunakan
Kalkulator ya, karena sudutnya nggak istimewa. Kemudian sudutnya nggak istimewa. Ya, ini kalau kalian membuat soal, tidak boleh harus langsung gambar ya. Ada narasi dulu, dilengkapi dengan gambar. Ada narasi, dengan gambar, baru ditanyakan apa. Gitu. Ya, jangan gambar, langsung ditanyakan, itu nggak boleh. Ada narasi, ada gambar, baru ditanyakan. Nah, karena angkanya nggak bulat, ini harus menggunakan kalkulator. Nah, ini akibat pembiasan. Nah, jadi yang kita lihat itu bayangannya kadang-kadang tidak tepat pada posisi awalnya. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang dulu itu melarang anak-anaknya naik pohon di terik matahari siang hari. Baik, kita lanjutkan di sini apa namanya? Banyak cara untuk membuktikan apakah matanya melihat tegak lurus atau tidak ya. Kalau apakah matanya melihat tegak lurus atau tidak. Ini misalkan ada kolam. Kenapa? Ada kolam. Nah, ada koin di sini. Nah, matanya melihat tegak lurus. Nah, ini misalkan ini D. Maka nanti atau H sama aja. Yang kita lihat bukan lagi pada posisi semula. Nah, ini D aksen atau S aksen sama aja. Nah, jadi yang kita lihat itu bukan pada posisi sebenarnya. Jadi orang dulu itu tidak bisa menjelaskan kenapa dilarang naik pohon di siang hari karena terjadi pembiasaan. Jadi kadang-kadang orang sering melihat itu cabang yang di atas pada kalian pegang di bawahnya. Nah, itu karena pembiasaan kadang-kadang seperti itu. Sehingga yang dipegang hampa ya jatuh dia. Nah, itu pernah teman saya waktu kecil di kampung sudah dilarang naik pohon siang hari, tapi ada orang yang maksa dia suruh naik gitu. Jadi akhirnya teman saya meninggal gara-gara jatuh dari pohon mangga. Ya, jatuh dari pohon mangga. Nah, ini ya hati-hati di sini. Pakai tadi rumus yang tadi yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Seperti saya katakan tadi, dari mana cahaya datang itu adalah N1. Ya. Dari mana cahaya datang itu dari itu N1. Datang dari sini berarti ini N1-nya ini. Nah, ini udara itu biasanya 1. Ini harus di luar kepala. Ya, ini diingat sampai mati pun, ini seorang fisika udara itu ini biasanya 1. Sama dengan nanti di ruang hampa, otomatis laju cahayanya 3 kali 10⁸. Jadi itu harus diingat yang standar-standar, ya epsilon 0, mu 0, ya laju cahaya, indeks bias air, indeks bias udara. Nah, ini kalau misalkan tadi yang saya katakan
berapa jarak bayangannya. Ini bisa dilihat bahwa bayangan yang kita lihat kalau melihat tadi ini, ya, ini, nah ini ada koin di bawah. Koin di bawah, misalkan jaraknya adalah D. Nah ini D. Nah D yang kita lihat itu bukan D, tapi D aksian. Ini D aksian. Nah hubungannya adalah, ya, jarak bayangannya ini adalah D kali N2 per N1. Ya, jadi biasanya di sini N2-nya lebih besar pada N1. N2 lebih besar daripada N1. Nah, D-nya adalah kedalaman sesungguhnya, D aksian ini jarak bayangannya. Jarak bayangannya. Jadi kalau kita lihat tadi, di sini ini misalkan ada koin di sini. Ya, ini ada koin. Ini jaraknya adalah D. Nah, ini dalam air, otomatis nanti dari di sini N1-nya tidak biasa air. Ya, melihatnya dari mana? Letak bendanya ini adalah N1. Bendanya di mana itu dia N1. Yang lainnya N2. Matanya di sini, berarti dia di N2-nya ini. N2-nya udara. Nah, ini bayangannya di sini, di aksian sama dengan D kali N2 per N1. Nah, jadi kita sudah mengenal tadi hukum Snellius, ya, hukum Snellius, indeks bias, ya. Nah, ini kita ada pembiasan pada kaca pelan paralel. Pembiasan pada kaca pelan layar ini bagi berapa pergeserannya ini. Ya, ini kalau ada cahaya datang, dia tidak lurus, ya. Dia tidak akan lurus, tapi dia akan dibelokkan. Nah, antara yang dibelokkan dengan yang ini namanya pergeseran cahaya. Ini namanya pergeseran cahaya. Displacement. Ya, nah di sini rumus bantunya adalah hukum Snellius. Ya. Nah, jadi N1 masuk ke medium 2. Jadi berlaku antara medium 2 berlaku begini. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, berapa pergeserannya nih? Bisa dibuktikan ternyata bahwa pergeseran cahayanya itu T sama dengan D kali sin I min R per cos R. Nah, ini pergeseran cahaya. Ya, bisa dibuktikan bahwa besarnya pergeseran cahaya pada kaca pelan paralel itu adalah ini lebarnya adalah ini tebalnya D, tebal kacanya D, yaitu D sama dengan sin I min R per cos R. Nah, R-nya itu dicari dari rumus ini. R itu dicari dari rumus ini. Ini dulu, ketemu dari sini, atau ini theta 2, saya anggap R ini theta 2. Ini adalah theta 1-nya I, theta 2-nya R. Sehingga sama saja dengan di theta kalau ditulis sesuai dengan rumus itu, T sama dengan D, sin theta 1 min theta 2. Theta 2 per cos theta 2. Cos theta 2. Nah, cos theta 2 ini dicari dari sini rumusnya. Dari sini dulu baru ke sini. Pergeseran cahaya. Ya, pergeseran cahaya. Jadi theta 1 itu sudah datang, theta 2 sudah bias, D-nya tebal dari kaca pelan paralel, sedangkan
T-nya itu pergeseran cahaya. T-nya pergeseran. Nah, ini tadi kritis sudut datang yang sudut biasnya 90. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau dia lebih kecil dari sudut kritis, maka selalu berlaku hukum Senius tadi. Ya, ini biasanya terjadi kalau cahaya datang dari medium rapat ke kurang rapat. Jadi ini ada rapat ke kurang rapat, ini rapat ke kurang rapat. Jadi theta 1 nah, jadi ada sudut datang yang disebut dengan sudut kritis. Terus sini 1. Sehingga sudut kritis besarnya nih N2 per N1. Dalam hal ini berarti N1 lebih besar daripada N2. Ya, jadi sini dalam hal ini itu. Nah, kalau sudutnya diperbesar dari sudut kritis, maka akan terjadi bukan lagi pembisahan tapi pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna, kalau kalian lihat fata morgana, fata morgana itu terjadi karena pemantulan total atau sempurna. Jadi kalau kalian lihat pasir yang terik kelihatan berair, tapi karena fisika yaitu bersifat fata morgana total, pemantulan total. Jadi dia tidak lagi dibiaskan tapi dipantulkan. Sudut kritis sudah datang yang sudut biasnya 90 derajat. Contohnya pembiasan pada prisma ya, prisma ada namanya yang disebut dengan sudut biasi. Ada namanya di sini yaitu ada antara sudut dibiaskan sudut besar ini kan ini semen theta 1 nih. Theta 1-nya sama dengan theta B. Nah, tadi sudah dibilang di sini bahwa jadi N1, N1B, theta beta ya, theta beta. Nah ini yang sama dengan cos, ini yang sama dengan cos beta, cos theta beta ya. Nah kalian tahu sin per cos tangan, sehingga di sini hukum pressure tangan theta sama dengan N2 per N1. Jadi ada kalanya, jadi hukum pressure-nya berlaku ketika antara sinar bias dan sinar pantul itu sudutnya 90 derajat. Ya. Jadi hukum pressure berlaku bila antara sinar bias dan sinar pantul sudutnya 90 derajat. Maka akan terjadi apa yang disebut dengan
Sudut Brewster ya. Brewster. Nah, di sini kalau kalian sederhanakan ini kan sebenarnya gini. N1 lalu bisa juga langsung aja sin theta B per cos beta theta B ini sama dengan N2 per N1. Nah, sin per cos ini sama dengan tangan, jadi tangan theta B sama dengan N2 per N1. Nah, theta B inilah disebut dengan hukum Brewster. Ya. Nah, ini theta B ini disebut dengan sudut Brewster. Disebut dengan sudut Brewster. Itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada namanya sudut deviasi. Ya, jadi kalau kalian lewatkan cahaya di sini, maka akan terjadi apa yang disebut dengan pembiasan pada prisma, sehingga terjadi dispersi. Ya, peristiwa diuraikannya cahaya atas komponen-komponen penyusunnya, ya setelah melewati prisma. Dispersi, peristiwa diuraikannya cahaya putih atas komponen-komponennya. Ya. Maksudnya adalah komponen-komponen penyusunnya. Jadi kalau saya gambarkan begini. Kalau ada, misalkan ini ada prisma, saya anggap sudut datangnya adalah ini beta ya. Sudut puncaknya beta. Beta. Nah, ini garis normal yang kiri. Ada cahaya datang. Nah, ini saya anggap adalah I. Nah, ini datang dari N1. Nah, masuk ke prisma, ini biasanya saya anggap N2. Dia dibiaskan. Nah, dia akan mengenai tepi sebelah kanan. Saya buat lagi normal yang baru di sini. Nah, dia dibiaskan lagi. Nah, apa yang disebut dengan sudut deviasi? Sudut deviasi itu adalah sudut antara perpanjangan sinar ini, yang datang ke prisma. Ini saya perpanjang nih. Saya perpanjang. Dan yang keluar ini. Nah, sudut antara inilah yang disebut dengan sudut deviasi. Sudut deviasi. Deviasi ya. Nah, yang datang itu I, yang keluar ini adalah R. Yang ini adalah I aksen. I aksen. Yang ini saya anggap adalah R aksen. Berapa besarnya sudut deviasi? Sudut deviasi ini besarnya adalah deviasi yang masuk, sudut yang masuk nih, I, ditambah sudut yang keluar, ini adalah R aksen, ini R aksen ya. R aksen dikurangi sudut puncak beta. Ini rumusnya. Sudut deviasi. Saya ulangi. Sudut deviasi itu adalah sudut antara perpanjangan sinar yang masuk ke prisma dengan yang keluar prisma. Nah, berapa besarnya? Nah, gampang mengingatnya adalah sinar yang masuk, sudut yang masuk ditambah dengan yang keluar prisma dikurangi sudut puncak prisma. Masalahnya gimana? Kita harus bisa mencari berapa besarnya R aksen ini. Nah, dari hukum kita lihat yang sebelah kiri. Kita lihat dulu sebelah kiri, jadi di sini N1 sin I, ya, sin I harus sama dengan N2 sin R. N2 sin R. Nah, ketemu R-nya dari sini. Baru ketemu R. Nah, setelah ketemu R, maka sebenarnya R di sini, ya. Jadi ini ada I aksen, ini I aksen. Nah, I aksen ini sebenarnya adalah beta dikurangin dengan R. Nah, ini tadi R-nya dapat dari sini masuk ke sini. Setelah ketemu I masuk ke nomor 2, yaitu cahaya datang berarti dari prisma masuk ke medium N1. Ini N1. Nah, jadi sekarang ini berlaku N2 sin I aksen
sama dengan N1 sin R aksen. Nah, dari sini ketemu R aksennya, kalau baru masuk ke sini. Ya, dari sini ketemu R, baru masuk ke sini. Sehingga ketemulah besarnya sudut deviasi. Ya, saya ulangi bahwa sebenarnya di sini yaitu R aksen di sini. R ditambah dengan I aksen itu sama dengan beta ya. Sama dengan sudut puncak. Ya, sudut puncak. Nah, apabila di sini nanti antara R dan I-nya sama, akan terjadi apa yang disebut dengan deviasi minimum. Demikian pula yang masuk dan yang keluar sama, ini I dan R aksennya sama, akan terjadi apa yang disebut dengan deviasi minimum. Deviasi minimum. Ya. Ada deviasi minimum. Jadi deviasi minimum itu bisa rumusnya begini. Ya, jadi nanti di sini N1 sin beta per 2 itu sama dengan nanti ini beta per 2. N2 nah, ini R aksennya ganti ya. Ganti, yaitu beta per 2 tadi. I-nya diganti. Ya. Maka ketemulah dia sudut deviasi minimum. Kemudian tadi di sini bisa dilihat bahwa ini ya, R aksennya berarti sama dengan D, ini sama 2 ya. Ini sama nih R aksennya berarti D plus beta ya. D plus beta. Ini 2 R aksen bisa D per 2 ya. Jadi di sini nanti D per 2. D per 2 itu sama dengan R aksen. Nah, ganti nih. D plus beta per 2. Sehingga nanti betanya bisa cari. Betanya bisa cari. Nanti sudut deviasinya bisa dicari. Nah, untuk sudut kecil itu kalau misalkan puncaknya kecil dari 12 ya, betanya lebih kecil dari 16 atau 12 derajat ya. Maka sudut deviasinya itu adalah deviasi minimum sama dengan N2 per N1 indeks bias prisma per indeks bias medium di sekitar prisma kurang 1 kali beta. Nah, jadi hati-hati di sini kurang beta. Nah, kalau lebih besar sudutnya berarti pakai ini. Deviasi minimumnya. Kalau sudut-sudutnya besar berarti pakai ini sudut deviasinya. Nih. Ada 3. Kalau sudut besar pakai deviasi sama dengan I plus R aksen kurang beta. Kalau sudutnya lebih besar dari 16 derajat atau 12, N1 sin beta per 2 sama dengan N2 sin D deviasi plus beta per 2, nanti D-nya ketemu. D-nya ketemu. Kalau sudutnya kecil, di sini indeks bias N2 ini indeks bias prisma ya. Indeks bias prisma. N1 ini bias medium di sekitar prisma. Indeks bias medium di sekitar prisma. Indeks bias medium. Beta ini sudut puncak. Beta sudut puncak. Nah, ini tiap zat memiliki indeks bias yang berbeda. Ya,
panjang gelombangnya juga berbeda. Mulai dari merah, orange, yellow, green, blue, violet. Yang cahaya tawat Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu. Kalian bisa lihat di situ panjang gelombang yang paling besar, yaitu cahaya merah. Cahaya merah, panjang gelombang paling besar. Ya, masih dilihat di situ ini biasanya dia paling kecil. Frekuensinya berarti dia paling kecil. Ini bisa dikembangkan. Ini baru ke lensa. Ada pertanyaan sebelum selanjutnya ada? Lensa juga sama, ada lensa cembung, lensa cekung. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan sebelum selanjutnya. Ada? Ada pertanyaan silakan. Sepertinya silakan. tidak ada, Prof. Baik. Itu dulu karena jamnya saya sudah habis. Kalau tidak ada, mengenai alat lensa dan lalap optik saya lanjutkan minggu depan. Sama soal-soalnya minggu depan, saya lanjutkan dulu sedikit, baru kita lanjutkan ke soal-soal. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Yang menangkap suara saya ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Nanti kalau ini nanti keluar kanan, keluar kiri. Lebih baik saya stop dulu karena sudah habis, tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Siapa nih yang kelihatan nih? Maudi. Ada Maudi pertanyaan Maudi? Ini Maudi wajahnya doang yang kelihatan nih. Isda Wanjo, ada pertanyaan Isda Wanjo? Dari teman-teman sih tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada, tolong nanti dibaca dulu PowerPoint yang sudah saya bagi, sehingga nanti minggu depan kita latihan soal-soal. Ya, latihan soal-soal. Lanjut nanti ke alat-alat optik. Oke? Izin bertanya, Prof. Materinya berarti Ada? latihan soal materi yang hari ini ya, Prof? Apa? Materi soalnya berarti yang hari ini ya, buat untuk latihan Ya, minggu depan. iya, sama dengan nanti yang minggu depan. Ya, nanti saya kirim apa namanya peta konsep, nanti saya kirim peta konsep. Ada pertanyaan silakan? Ada? Ada? Tidak ada, Prof. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Betul? Minggu depan? Iya, betul, Prof. Betul? Baik, sampai ketemu. Terima kasih, Prof. Baik, selamat Terima kasih, siang. Prof. Selamat siang. Siang, Prof. Terima kasih.